Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, yang mengikuti live streaming GKE Epata Banjarmasin ini, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang mengikuti ibadah Jumat Agung hari ini. Selamat memperingati Paskah, kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, dan Jumat Agung pada hari ini, tanggal 10 April 2020, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum memulai ibadah hari Jumat Agung, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Informasi Paskah di pekuburan kilometer 24,5 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, atau disesuaikan waktu dari hari keluarga masing-masing, dilaksanakan atau dipimpin oleh masing-masing keluarga di pemakaman, jam ditentukan oleh masing-masing keluarga, panitia menyediakan liturgi untuk dibagi dan diambil di depan rumah mulai sore tanggal 11 sampai 13 April 2020. Panitia tidak melayani di pemakaman. Informasi selanjutnya, HUT GKE dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 secara live streaming jam 9 pagi di Gereja Epata. Memberikan BLT atau bantuan langsung tunai untuk pembayaran SPP 15 anak di YPK GKE untuk tahap pertama selama 1 bulan dalam bulan April 2020. Selanjutnya, himbauan dalam mengikuti ibadah. Yang pertama, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan ibadah dengan model live streaming. Ibadah kita hari ini untuk merayakan Jumat Agung sekaligus merayakan 181 tahun GKE Gereja Kalimantan Evangelis. Ibadah kita bersama dipandu di gedung Gereja Epata dan masing-masing anggota jemaat mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Karena itu kita berada dalam suasana ibadah, maka kami mengharapkan Bapak, Ibu, dan anak-anak yang mengikuti ibadah ini tetap menggunakan pakaian yang rapi, layaknya mengikuti ibadah. Kedua, pada ibadah ini akan dilayani perjamuan kudus. Roti dan anggur sudah diantar oleh majelis jemaat ke rumah masing-masing, atau sebagian diambil langsung oleh jemaat ke gereja atau majelis jemaat berada beberapa minggu yang lalu. Sekalipun demikian, mungkin saja ada anggota jemaat yang tidak menerima roti dan anggur dari gereja, atau karena ibadah ini live streaming, terbuka kemungkinan ada banyak anggota jemaat yang beribadah, entah anggota jemaat GKE Epata atau anggota jemaat di tempat lain, tidak ada menerima roti dan anggur dari gereja. Karena itu, sebelum ibadah ini kita mulai, kami meminta masing-masing anggota jemaat menyiapkan sendiri roti dan anggur sesuai yang ada tersedia di masing-masing rumah. Kalau tidak ada roti, silahkan siapkan jenis makanan lain, misalnya kue kering, singkong, atau nasi yang dikepal-kepal kecil-kecil. Kalau tidak ada anggur, silahkan siapkan jenis minuman lain, misalnya air teh, air sirup, yang secukupnya untuk 1 teguk. Mari kita memasuki ibadah perayaan Jumat Agung dan perayaan 181 tahun GKE. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun, untuk mengikuti live streaming ini, kita bersama-sama menyanyi dari lagu pelengkap Kidung Jumat
PKJ 241 ayat 1. Jemaat yang bertugas kami undang untuk berdiri. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan pelembutkan penyayang, tentangku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita, walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut Fortunam Salam dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 170. Kepala yang berdarah, bertundukkan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harga-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Mu. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawali aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan demikianlah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 8, 10 sampai 11. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya atas orang-orang yang takut kepadanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tiba pada pemberitaan firman penguatan untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam rangka Jumat Agung sekaligus dalam rangka 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami datang dalam sembah sujud untuk kemuliaan nama-Mu. Kami datang dalam pasrah diri, memohon kekuatan pertolongan yang datangnya hanya dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang penuh ancaman dan masalah pada saat ini, Engkaulah pertolongan dan kekuatan kami dalam segala perkara. Demikian pula jika hari ini kami boleh mendapat kesempatan ambil bagian dalam rangka perayaan Jumat Agung, sekaligus merayakan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Kami hendak mendasarkan semuanya kepada firman-Mu. Maka biar Roh Kudus-Mu bekerja berkarya, agar dengannya kami dimampukan mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Dan pakailah hamba seturut dengan maksud-Mu. Dalam Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Yohanes pasal yang ke-19, ayat 16b sampai ayatnya yang ke-30. Yang saya bacakan begini. Perikop pertama, Yesus disalibkan. Perikop kedua, Tuhan Yesus mati. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyelipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus
berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghujukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing, dan di mana saja kita berada pada saat ini. Perayaan Jumat Agung dan perayaan 181 tahun GKI, itulah yang kita rayakan dalam ibadah bersama kita pada hari ini. Bagi Gereja Kalimantan Evangelis, sudah disiapkan sedemikian rupa macam-macam bentuk perayaan dalam rangka bersama-sama, baik untuk perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah, dan juga dalam rangka merayakan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Di berbagai wilayah, di jemaat-jemaat pelayanan GKI, semuanya sudah disiapkan. Disiapkan dalam suasana membayangkan kegembiraan, sukacita dalam kebersamaan. Itu yang dibayangkan, itu yang disiapkan. Tetapi kemudian semuanya tiba-tiba berubah. Pandemi virus COVID-19 telah mengubah banyak hal. Jangankan perayaan dalam kebersamaan yang diisi lomba, tiupan lilin, potong kue, sekedar untuk kumpul saja tidak bisa dilakukan. Jangankan gereja menghimpunkan ratusan bahkan ribuan orang untuk bisa berhimpun bersama dalam sukacita. Di rumah-rumahnya sekedar mengumpulkan orang 10-an saja untuk sementara harus ditunda. Kegalauan dalam gereja juga terjadi. Di samping tentu juga ada upaya-upaya kreatif yang terus dilakukan. Nah, dalam rangka perayaan kedua hal tersebut sekaligus dalam ibadah kita hari ini, yakni Jumat Agung dan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis, kita simak pesan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-16b sampai ayat yang ke-30 di bawah 2 perikop, yakni Yesus disalibkan dan Yesus mati. Ada 2 pesan umum yang seangkat untuk menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Yang pertama ialah berkaitan dengan berita utama dari Jumat Agung, yaitu Yesus mati. Yesus mati. Itulah yang kita rayakan bersama saat ini.
Pertanyaannya, mengapa harus mati? Mengapa tidak melalui jalan lain yang lebih mudah untuk karya penyelamatan itu? Mengapa tidak memilih jalan yang lebih nyaman? Untuk poin ini kita bisa diingatkan kembali kepada pengalaman Yesus sebelumnya. Ketika ia akan memulai karya pelayanannya, maka kepadanya ditawarkan pencobaan. 3 macam pencobaan. Yang di dalamnya ditawarkan jalan mudah, jalan nyaman, bahkan jalan untuk memegahkan diri. Tetapi Yesus tidak memilih jalan mudah dan nyaman itu. Karena keputusan mengambil jalan mudah dan nyaman sesungguhnya identik dengan mencobai dan menyangkal Tuhan. Pertanyaan masih, mengapa harus mati? Disinilah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar ialah Tuhan yang menjadi manusia. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah juru selamat yang datang dari Allah. Justru dengan tindakan Yesus mati, maka ia hadir sebagai sang juru selamat. Seandainya ia tidak mau mati, maka ia bukanlah juru selamat itu. Kalau ia tidak mau mati, maka akan terbukti Allah itu sesungguhnya adalah pembohong belaka. Dan karya penyelamatan Allah juga akan gagal total. Mengapa harus demikian? Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, Tuhan Allah sudah menegaskan bahwa akibat dari dosa ialah maut. Oleh karena itu maka siapapun termasuk Allah sendiri bila hendak menyelamatkan manusia, maka ia harus mengalami maut, mengalami kematian itu. Sehingga dengan tindakan Yesus siap mati dan memang kemudian mengalami kematian itu, berarti Allah itu konsisten, Allah itu benar. Dan di dalam kematian Yesus itulah konsistensi Allah itu dibuktikan sehingga ia menjadi Allah yang dapat dipercaya. Dan karya penyelamatan Yesus ialah karya penyelamatan Allah yang pasti dan yang dapat dipercaya. Sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melalui kematiannya, Tuhan Yesus sudah membayar lunas dan tuntas untuk menyelamatkan kita manusia. Melalui kematiannya, maka keselamatan menjadi pasti bagi setiap orang yang percaya. Akibat yang paling dalam, yakni maut, sudah Tuhan Yesus alami. Tidak ada yang bersisa. Tidak ada yang perlu ditambah-tambah lagi oleh manusia. Semuanya sudah selesai. Inilah berita gembira yang perlu kita syukuri dan meneguhkan iman setiap kita orang-orang percaya. Dan inilah dasar iman bagi gereja Kalimantan Evangelis ketika hari ini ia boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-181. Sedang jemaat yang kekasih, kematian yang Tuhan Yesus alami menunjukkan tingginya harga yang harus dibayar. Sekaligus berarti betapa tingginya harga manusia yang Allah selamatkan itu. Betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Dan berita ini menolong, meneguhkan kita di tengah macam-macam keadaan saat ini. Ketika nyawa manusia seolah-olah tidak berharga ketika ia terpapar oleh COVID-19. Meneguhkan ketika COVID-19 merampas pemberian hormat dan pernyataan cinta dari keluarga untuk terakhir kalinya bagi mereka yang terpaksa menemui ajal. Kita belum tahu masih berapa lama COVID-19 ini mewabah. Dan berapa banyak nyawa yang masih akan direnggutnya.
Nah, kematian yang Tuhan Yesus alami menegaskan betapa berharganya hidup, betapa berharganya nyawa manusia. Hal itu berarti perlunya kita menghargai dan menjaga hidup dan nyawa ini. Sementara ia masih ada dalam tubuh, di dalam raga kita ini. Urusan nasib kita sesudah mati itu urusan Tuhan. Tetapi urusan hidup sehat, terhindar dari COVID-19, itu urusan kita. Urusan saudara, urusan saya. Maka jangan menantang maut, tetapi hargailah hidup itu. Pesan yang kedua yang kita renungkan berkaitan dengan bagaimana cara Yesus mati, yakni Yesus mati di salib. Tuhan Yesus mati di salib. Salib itu ada unsur vertikal atau tegak lurusnya. Juga ada unsur horizontal yang melintang. Kalau hanya vertikal, hanya tegak lurus, maka ia bukan salib. Ia hanyalah tiang. Kalau hanya horizontal, yang hanya melintang, maka ia bukan salib. Kalau hanya melintang, dia hanya sekedar batangan kayu. Sehingga kalau sekedar hanya melintang atau hanya horizontal saja, maka ia tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus mati di salib. Kedua unsur ada di sana. Unsur vertikal, unsur horizontal, unsur tegak lurus, dan juga unsur melintang. Unsur tegak lurus, horizontalnya berkaitan dengan relasi kita dengan Allah. Dan penegasan tadi menegaskan bagi kita bersama bahwa bagi Allah karya penyelamatan itu sudah sungguh-sungguh pasti dan nyata dengan kematian Yesus Kristus. Setiap orang percaya kepadanya mendapatkan kepastian kehidupan yang kekal. Yang sekarang masih perlu kita dalami lebih lanjut ialah berkaitan dengan makna horizontal, makna melintang dari salib tersebut. Kalau kita lihat dalam catatan Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 30, ada banyak pihak yang terlibat di sana pada sekitar peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu. Ada para tokoh agama, ada imam dan ahli Taurat, juga ada tokoh pemerintah yang diwakili oleh Pontius Pilatus, ada pula rakyat kebanyakan, ada prajurit yang tunduk dan perintah atasan, ada juga kaum perempuan yang tidak diperhitungkan, dan juga ada para murid di kejauhan dalam kegalauan dan putus asa mereka. Nah, mereka semua inilah yang menjadi penyebab mengapa Yesus disalibkan. Dan kepada mereka semua inilah kemudian makna penyaliban itu ditawarkan. Bahkan kalau kita lihat tambahan dalam Injil yang lain, yang ambil bagian merespons peristiwa sekitar penyaliban Yesus itu, termasuk juga unsur alam. Siang menjadi gelap, dan matahari pun berhenti bersinar. Semuanya ambil bagian, menjadi saksi, dan memerlukan makna penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam sejarah gereja Kalimantan Evangelis, memuat pula daftar peran horizontal gereja dalam rangka membawa perubahan dan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang Dayak di masa lalu. Ada layanan kesehatan bagi orang-orang sakit. Ada layanan pendidikan untuk mencerdaskan. Ada pelatihan, ada kursus untuk meningkatkan keterampilan.
Bahkan pada saat yang sama juga tidak sedikit nyawa ikut dikorbankan dalam rangka pekabaran Injil itu. Oleh karena itu, kalau pada hari ini kita sekaligus merayakan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis, maka GKE perlu betul-betul makin serius menjalankan peran horizontalnya, baik terhadap sesama manusia, lintas sara, lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Juga termasuk untuk unsur ciptaan Allah yang lain, yakni lingkungan hidup. Misalnya lingkungan hidup di Kalimantan ini yang sudah makin merusak. COVID-19 yang kini mewabah juga sedang menggugat gereja, baik dalam memahami persekutuannya maupun dalam rangka peran horizontalnya di tengah-tengah dunia ini. Kita mendadak harus memahami wujud persekutuan dengan cara yang berbeda, wujud peribadahan dengan cara yang berbeda. Kita mendadak dan dipaksa mengakui bahwa kelancaran pelayanan gereja tidak terutama ditentukan oleh para pendeta, tetapi ada pada anggota jemaat dan berbagai talenta dan karunia mereka masing-masing. Kita pun dipaksa untuk meningkatkan peran sosial gereja, agar gereja tidak sibuk hanya urusan di dalam, urusan persekutuan, urusan organisasi, urusan posisi, tetapi bagaimana gereja hadir nyata konkret dalam peran sosialnya di tengah-tengah dunia di mana gereja itu hadir. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, agaknya sesudah lewat nanti masanya yang kita harapkan bisa tidak terlalu lama lagi, COVID-19 ini akan berakhir. Era baru segera dihadapi oleh gereja. Suatu era baru yang masih kabur, yang masih belum cukup jelas. Bagaimana jemaat-jemaat yang selama sekian bulan tidak lagi berhimpun bersama di gereja, apa yang terjadi dengan mereka? Bagaimana dengan mereka yang menjadi narapidana yang dalam belum waktunya sudah dibebaskan, ada di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana dengan mereka yang tadinya ada pada kelas menengah, mungkin langsung jatuh ke kelas menengah bawah, bahkan pada kelas miskin? Ada wajah baru yang segera kita hadapi, era baru yang segera kita hadapi di depan kita sesudah lewatnya era COVID-19 ini. Mungkin ada kegelapan, mungkin banyak masalah. Walaupun kita yakin pasti juga ada banyak peluang dan harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu maka ketika hari ini kita bersama-sama di satu pihak merayakan Jumat Agung, sekaligus kita merayakan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis, maka kita GKE betul-betul harus berbenah diri sedemikian rupa untuk sigap berubah, tanggap berubah, agar kita tetap bermakna. Semangat dan perintah Alkitab menjadi garam dunia, peran horizontal kita perlu makin dikuatkan dan disungguh-sungguhan. Karena kalau tidak, mungkin akhirnya bagaikan garam, kita akan dibuang dan diinjak-injak orang. Karena maka inilah sebuah tantangan berat bagi kita pada saat GKI merayakan 181 tahun hari ini, untuk berbenah diri, sigap dan tanggap, agar tetap hadir nyata sebagai alat kesaksian Allah di tengah-tengah dunia ini. Sedang jemaat kekasih dalam Tuhan, dengan perjamuan kudus yang sebentar akan kita ikuti, satu pihak kita diingatkan akan pengorbanan yang Yesus lakukan, kepastian penyelamatan yang Allah berikan, kepastian penyertaan Allah yang Ia tunjukkan bagi kita, dan menolong kita melangkah keluar dalam rangka bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kristus yang disimbolkan dengan roti dan anggur,
sebentar akan masuk ke dalam tubuh kita, menjadi bagian dari tubuh dan darah kita. Maka kita yakin dan itu kita akan bergerak melangkah berikutnya dalam keyakinan penuh sebagai alat kesaksian Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka selamat merayakan hari Jumat Agung pada hari ini. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Juga selamat menyongsong Paskah pada hari Minggu nanti. Dan sebagai keseluruhan, mari kita dalam sukacita nyatakan selamat untuk Gereja Kalimantan Evangelis tahun yang ke-181. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai respons atas pemberitaan firman yang sudah kita dengar, dipersilahkan untuk mengangkat puji-pujian trio bagi kemuliaan nama Tuhan. Selagi masih ada waktu Tuhan, baiklah semua melepaskan beban dosa. Kebenaran akan firman-Nya pasti digenapi. Tinggalkan semua yang jadi milik dunia, tersedia di surga yang lebih dari segalanya. Itulah janji keselamatan bagi yang mau percaya. Jauh lebih berarti bila hidup bersama Tuhan, sebab dunia pun akan membenci kamu. Marilah semua mencari di manakah jalan Tuhan, dan masuklah dalam hadirat-Nya. Pasti diselamatkan. Selagi masih ada waktu Tuhan, baiklah semua melepaskan beban dosa. Kebenaran akan firman-Nya pasti digenapi. Tinggalkan semua yang jadi milik dunia, tersedia di surga yang lebih dari segalanya. Itulah janji keselamatan bagi yang mau percaya. Lebih berarti bila hidup bersama Tuhan, sebab dunia pun akan membenci kamu. Marilah semua mencari di manakah jalan Tuhan, dan masuklah dalam hadirat-Nya. Hadirat Tuhan jauh lebih berarti bila
pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebentar nanti kita akan masuk ke dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan kembali bagi ibu bapa, saudara-saudara yang berada di rumah, kelengkapan untuk perjamuan kudus berupa roti dan anggur sudah dihantar oleh majelis atau diambil sendiri-sendiri ke gereja. Tapi mungkin juga ada di antara ibu bapa, saudara-saudara yang ikut bergabung dalam ibadah ini, yang tidak ada menerima roti dan anggur dari gereja. Sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu bapa sekalian untuk menyiapkannya sendiri-sendiri. Silakan ibu bapa siapkan untuk roti dan anggurnya. Kalau tidak ada roti, silakan penggantinya bisa juga misalnya dalam bentuk kue kering, atau singkong misalnya, atau bahkan nasi yang dikepal-kepal kecil. Untuk anggur, kalau tidak ada anggur, silakan ibu bapak siapkan, bisa berupa air teh, atau sirup, secukupnya untuk 1 teguk. Nah, sementara ibu bapak yang mungkin masih memerlukan waktu untuk menyiapkan yang diperlukan itu, saya mengajak kita bersama-sama sekarang menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat 157, ayat 1 sampai ayat 3, dan kepada ibu bapak penatua diakon saya undang untuk ambil bagian maju ke depan. Jamuan yang kudus, bekal untuk iman, dalam hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan
bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, sekaligus dalam rangka peneguhan melalui perjamuan kudus ini untuk iman kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darah yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba Allah di bumi baru dan langit baru. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh keampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri kita hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapa dan anak-anak semua, saya persilahkan untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing, menyiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus ini.
Ya Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan semua kelengkapan perjamuan kudus yang kami siapkan, termasuk yang masing-masing keluarga telah siapkan untuk Engkau berkati, agar boleh menjadi alat kami sebagai tanda untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam rangka perjamuan kudus ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, ya Yesus Kristus, Anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasa beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Bagi ibu bapa, saudara-saudari sekalian, silakan untuk menyiapkan roti dan anggurnya. Silakan lebih dulu membuka dengan pelan-pelan untuk anggurnya sebagai persiapan kita untuk masuk ke pelaksanaan praktis perjamuan kudusnya. Saudara kita untuk bangkit berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk kembali ke tempat dan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syukur kita, doa syafaat, termasuk juga untuk persembahan yang akan kita kumpulkan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami datang dalam pengucapan syukur karena Engkau luar biasa dalam segala perkara. Engkau mau datang ke tengah-tengah dunia menjadi manusia dengan segala kelemahan dan kekurangan. Bahkan Engkau mau mati di salib jauh lebih rendah dari setiap manusia demi menanggung dan menyelamatkan kami sekalian. Sungguh Bapa, biarlah kami masing-masing makin dikuatkan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarlah perayaan Jumat Agung yang kami laksanakan hari ini dan juga perjamuan kudus yang sudah kami ikuti makin meneguhkan iman pengharapan kami semuanya. Dan biarlah pula ketika pada saat yang sama hari ini, kami boleh merayakan 181 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah gereja ini terus hadir, terus berkarya dan makin eksis, makin bermakna di bumi Kalimantan, di Indonesia, bahkan di dunia. Maka kami serahkan kami semua unsur Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, resort sampai ke jemaat dan lingkungan-lingkungan. Kami serahkan kami semua untuk mendapat pertolongan dan penguatan yang datang dari Tuhan. Kami serahkan setiap majelis yang bertanggung jawab dalam rangka menata mengelola gereja ini. Dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan juga majelis pengurus lingkungan. Serta segenap kami hamba-hambamu, para pendeta, para penatua, para diakon, dan siapapun juga aktivis gereja. Biarlah kami dari hari ke hari makin berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik yang mampu kami kerjakan guna melayani Tuhan dan jemaat-Mu, juga untuk hadir bermakna di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan perjalanan Gereja Kalimantan Evangelis di tahun-tahun yang akan datang dan macam-macam perubahan yang terjadi pada saat ini untuk Tuhan yang memimpin dan menyertainya. Termasuk pula ya Tuhan, kami serahkan rencana saudara umum yang menurut rencana kami sebagai manusia akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti di Kuala Kurun. Tapi dengan situasi yang ada, kami serahkan biarlah hikmat Tuhan dikaruniakan kepada kami untuk mengambil keputusan terbaik dalam rangka menyikapi keadaan yang ada dan dalam rangka pelaksanaan saudara umum tersebut. Agar semuanya boleh kami putuskan bersama dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan gereja, sekaligus juga untuk kebaikan bagi masyarakat, bangsa dan negara yang adalah bagian tempat di mana kami hadir. Maka biarlah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rangka pengambilan keputusan, Tuhan karuniakan roh hikmat kebijaksanaan bagi kami semua. Tuhan Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, dan juga kami menyerahkan kegiatan peribadahan kami yang untuk sekian waktu ini bahkan sampai minggu-minggu ke depan masih kami laksanakan di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah kami tiap-tiap keluarga dan setia tetap menjalankan ibadah kami walaupun tidak bersama dengan keluarga-keluarga lainnya. Kami tetap setia dalam rangka ungkapan iman kami. Kami tetap setia dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga tetap setia dalam mendukung gereja dalam bentuk menyerahkan persembahan syukur. Agar dengannya maka pelayanan gereja tetap tidak terhambat, bahkan makin meningkat di tengah-tengah kesulitan yang ada oleh karena kebersamaan kami bersama-sama sebagai anggota jemaat-Mu. Kini COVID-19 demikian menakutkan bagi kami. Jumlahnya bahkan sudah mendekati 3.000-an di Indonesia. Yang meninggal dunia sudah mendekati 300-an. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh-sungguh berharap Engkau bekerja berkarya. Engkau menolong semua pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan upaya pencegahan, bahkan upaya untuk mengatasi agar COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kami menyerahkan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah dan setiap-tiap gugus tugas yang ditunjuk untuk ambil bagian dalam rangka percepatan mengatasi masalah ini. Karuniakanlah kekuatan, kesadaran, hikmat bagi mereka semua. Dan biarlah kami juga sebagai rakyat Indonesia ada dalam gerak satu langkah
dalam ketaatan penuh atas anjuran yang pemerintah laksanakan, yang pemerintah sampaikan, agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kami serahkan juga bagi mereka yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, Engkau memberkati semua upaya perawatan yang diberikan kepada mereka, agar kemungkinan dan pemulihan segera mereka alami. Juga bagi para medis dan pihak-pihak yang ada di garda terdepan, yang bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemanusiaan. Engkau menolong, memberkati mereka, Engkau menjaga mereka agar tetap aman, selamat, dan sehat. Juga kami sebagai masyarakat bangsa dalam kebersamaan, agar boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, memiliki hati yang rela untuk saling berbagi, menolong orang-orang yang memerlukan akibat dari adanya COVID-19 ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap hadir di tengah-tengah bangsa kami, dan COVID-19 ini bisa segera lewat, segera berakhir, dan kami pun bisa segera memulai kehidupan yang lebih baik, yang baru, yang kami dambakan di waktu-waktu yang tidak terlalu lama. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan pakai menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan peran yang bisa kami jalankan pada saat-saat ini, baik sebagai gereja, anggota gereja, juga sebagai pelayan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan termasuk dalam rangka dukungan untuk kebersamaan sebentar juga kami masing-masing, baik di gereja ini, juga kami yang ada di rumah kami masing-masing, akan menyerahkan persembahan syukur kami, baik persembahan syukur dalam rangka ibadah Jumat Agung hari ini, maupun juga persembahan syukur dalam rangka kami ikut perjamuan kudus. Engkau berkati agar boleh kami kelola dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kami masing-masing memiliki hati yang rela, memberi yang terbaik yang bisa kami berikan untuk mendukung kebersamaan kami. Ya Tuhan, hari kami berikutnya kami serahkan, pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Termasuk juga kegiatan gereja berikutnya, kegiatan Paskah yang segera kami akan rayakan di hari Minggu nanti, agar bisa kami laksanakan dengan baik. Tuhan, ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon pertolongan datang daripada Tuhan saja, karena semua harapan dan doa kami ini kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sementara persembahan syukur disampaikan, jemaat menyanyi PKJ nomor 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan dirimu,
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sudah jemaat Tuhan, kita tiba pada penghujung ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.